Shalom BPCC, ini adalah minggu terakhir pada bulan Juli. Bagaimana kabar Anda? Kami tetap berdoa, Anda tetap bahagia, tetap bersyukur, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Rasa hormat kami dan takjub kami kepada Engkau melebihi apapun. Pada hari ini dalam ibadah online kami, biarlah kami benar-benar menaruh fokus kami hanya kepada Engkau. Kami tetap bersyukur Tuhan bahwa segala sesuatunya ada dalam kepedulian hati Tuhan. Terima kasih lewat puji-pujian firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini akan menguatkan kami dalam ibadah ini. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Sembahkan
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya namamu, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup.
Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya siapa yang mejeng, siapa yang tampil di depan Bapak Ibu saat ini. Banyak dari Bapak Ibu mungkin tidak tahu siapa saya sebenarnya. Tapi puji nama Tuhan, kalau Pak Peter Seniawan sudah memberikan saya tugas untuk membawakan khotbah pagi ini di PPCC Bali, di mana saya tentu sangat mengikuti sekali apapun yang menjadi kegiatan dari PPCC Bali dari awal ya. Mungkin Bapak Ibu lebih bertanya lagi siapa ya? Mungkin Bapak Ibu tanya siapa ini, siapa Bapak ini, siapa Koko ini. Kalau Bapak Ibu memang sama-sama sudah tua sama saya kayak saya, mungkin manggilnya Koko atau mungkin manggilnya Pak begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nama saya Amos Seger Sucipto ya. Tapi banyak di kalangan teman-teman Kristiani yang memanggil saya dengan Pak Amos. Saya adalah sebetulnya kalau Bapak Ibu ingin tahu, saya adalah kakak kandung dari Bapak Ibu punya Ibu Gembala ya, Ibu Lili ya. Saya adalah kakak kandung beliau, di mana kami dididik oleh papa, mama dalam keluarga Kristiani sejak awal, sejak kami kecil ya, tahun 65 waktu ada G30 SPKI itu papa mama bertobat, dan kemudian kita di desa kecil di daerah Mojo Agung, Jombang ya. Kita hidup di sana, papa mama kami bertiga, saya bertiga, saya Koko paling besar, kemudian adik saya Bu Lili ini, kemudian adik saya lagi satu ada Bu Hebe di Surabaya. Saya juga mayoritas banyak hidup di Surabaya saat ini. Lah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dari 3 bersaudara ini yang paling suka mengalah ya, yang paling tidak cerewet, yang tidak gampang protes dengan apapun yang diberikan sama papa mama, itu adalah Ibu Gembala saudara ya. Kalau saya kadang-kadang masih gampang komplain, adik saya yang kecil juga sering kali komplain ya. Kadang-kadang kalau sampai adik kecil saya itu yang di Surabaya saat ini, kalau waktu kecilnya dia nakal sekali, kalau sampai sesuatu tidak dituruti, minta sesuatu nggak dikasih gitu, dia bisa sampai nangis sampai gulung-gulung. Itu nama masa kecil ya. Tapi kalau Ibu Lili ini tidak seperti itu ya. Dia nyantai hidupnya ya, dia apapun yang dikasih sama papa mama dia terima, apapun juga yang terjadi dalam hidupnya ya puji Tuhan. Dia atur semuanya jadi baik, sehingga saat ini kita sama-sama sudah dewasa, sudah punya anak. Bahkan saya adalah seorang kakek dari 3 cucu ya. Cucu saya paling besar 6 tahun, 3 tahun dan 2 tahun, dari 2 orang anak ya, perempuan dan laki-laki. Istri 1 ada di Surabaya juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah perkenalan singkat siapa saya, sehingga Bapak Ibu tidak usah kaget dengan siapa saya. Saya selalu mengikuti kegiatan Bapak Ibu di PPCC Bali ini, dan puji Tuhan kalau pagi ini dikasih kesempatan oleh Pak Peter Seniawan untuk bisa khotbah di tempat ini ya. Dan puji Tuhan, meskipun saya di pekerjaan sekuler saya begitu sibuk di pekerjaan sekuler, ada sebuah toko yang harus saya kelola, istri saya di Surabaya juga mengelola sebuah toko yang berbeda. Tapi Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa mencicipi sekolah Alkitab yang ada di Surabaya ya, sehingga saya bisa lebih dalam, lebih mengerti apa yang jadi maunya Tuhan buat kehidupan kita semuanya ya. Dan tentunya ini pasti tidak akan lebih dari saudara secara rohani ya. Kita lebih tahu mungkin secara wawasan, akal, yang sekolah Alkitab lebih pintar. Tapi untuk kerohanian, untuk kedekatan, keintiman dengan Tuhan, belum tentu. Jadi pertanyaan besar bagi setiap kita ya. Siapa yang paling dekat Tuhan, siapa yang punya intimasi dengan Tuhan, itulah yang paling diangkat tinggi, yang menjadi biji matanya Tuhan ya. Bukan orang-orang yang sekolah Alkitab yang gelarnya mungkin STH, MTH, MDiv dan sebagainya. Bukan itu ya. Puji nama Tuhan. Nah, saya tanya kepada Bapak Gembala, Pak Peter, saya tanya, apa yang harus
saya sampaikan Pak Ensen, saya panggil dia Ensen ya, sebab dia adalah adik saya. Saya harus sampaikan apa? Dia bilang, pokoknya yang up to date aja lah deh, kasih yang up to date, yang berhubungan dengan masa kini. Saya berpikir apa yang paling up to date saat ini? Yang paling up to date adalah orang saat ini penuh dengan kekhawatiran tentang COVID, tentang penyakit corona, ya, COVID-19. Sebab memang ini adalah virus yang diketemukan tahun 2019 ya, di Cina asalnya, dan kemudian merajalela kemana-mana sampai di Indonesia, juga di Bali, di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana kota di Indonesia terdampak. Bahkan data terakhir mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah nyalip China ya, jumlah yang kena COVID ya. Nah, kita tahu bahwa memang ini sangat bahaya. Kita tidak main-main. Jangan bilang bahwa ini konspirasi, jangan bilang ini adalah buatan manusia. Sudahlah, kita nggak usah perdebatkan itu ya. Yang paling penting adalah memang virus ini benar-benar ada dan sangat membahayakan sekali bagi kesehatan kita ya. Untuk itulah kita patut berhati-hati, berwaspada, kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus kasih social distancing ya. Jangan banyak bicara kalau di kendaraan. Nah, semuanya harus diterapkan secara protokol kesehatan sehingga keadaan kita bisa menjadi lebih baik. Nah, dari hal-hal yang seperti ini sebetulnya saya kepingin lagi masuk ke dalam hal yang lebih membahayakan sebetulnya dari hal ini ya. Saat ini kalau kita lihat COVID, sebetulnya data kematian di Indonesia, data terakhir di Indonesia itu kematian dari yang kena COVID itu masih bisa ditekan di bawah 5%, Bapak Ibu. Dari yang kena COVID, bukan 5% dari jumlah penduduk Indonesia, enggak ya. 5% dari orang-orang yang kena COVID. Katakanlah yang kena COVID 80.000 lebih begitu saat ini. Nah, yang meninggal itu sekitar ya mungkin 4.000 atau di bawah 4.000, di bawah 4.000 atau sekitar ya belum 5.000 lah. Nah, dari hal ini kita tahu bahwa COVID ini memang bahaya, memang harus diwaspadai dengan benar-benar waspada, sebab memang nyawa yang jadi taruhannya. Tapi di balik itu sebetulnya ada hal yang lebih membahayakan lagi. Apa itu? Dampak ekonomi. Ya. Dampak ekonomi ini luar biasa, Bapak Ibu. Saat ini sudah amat terasa. Ya. Begitu banyak ekonomi apapun yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, dia usaha apapun semuanya jeblok. Apapun yang dikerjakan hancur ya, apalagi yang saya punya teman-teman di pekerjaannya di travel, aduh setengah mati dia sampai nggak ada kerjaan sama sekali. Kemudian ada teman-teman yang katakanlah mungkin apapun katakanlah, mungkin dia kuliner, apalagi yang punya usaha-usaha yang biasanya produksinya bisa katakanlah mencapai 100% dari full kapasitinya dia. Saat ini paling-paling dia kerja cuma bisa 40, 50, 60%. Itu pun kalau bisa mencapai itu sudah sangat luar biasa. Dan ini banyak terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi semuanya di dunia. Ya. Saya bicara dengan beberapa petinggi BCA yang saya kenal, dia katakan ini belum apa-apa ini kok, dia bilang seperti itu ya. Tunggu nanti, kalau ini bulan Juli atau Agustus, nanti tunggu lagi 3 bulan lagi. Akan semakin hancur-hancuran. Dan kita perhatikan memang iya ya. Banyak orang yang jualan rumah sulit sekali lakunya, dan kemudian kalaupun dia harus laku dengan harga yang begitu mepet sekali, katakanlah mungkin kalau dia bangun sendiri rumah itu harganya pun tidak nyocok ya, tidak cocok dengan apa yang dia dapatkan, uang yang dia dapatkan. Dan itulah memang keadaan kita saat ini. Tapi bagaimanapun juga Tuhan bilang bahwa kita ini biji matanya Allah ya. Kita tidak perlu khawatir apapun juga ya. Kita belajar dari banyak hal ya, bahwa semua ini satu saat akan dipulihkan. Cuma memang kita harus waspada betul-betul ya. Waspada, ngati-ngati, waspada, ngati-ngati ya. Istilahnya yang paling pas dalam bahasa Jawa itu ngati-ngati ya. Hati-hati dengan kehidupan yang di masa mendatang ya. Bapak Ibu ingat mungkin ada kejadian 100 tahun yang lalu ya, atau tepatnya mungkin 102 tahun yang lalu, waktu flu Spanyol, Spanish flu itu menyerang Eropa, menyerang Amerika, menyerang seluruh dunia.
itu yang meninggal adalah 20 sampai 50 juta manusia. Bayangkan, 20 sampai 50 juta manusia meninggal. Dan itu pun belum cukup ya. Waktu tahun 2020, 2021, waktu flu itu sudah mulai bisa diatasi, dan kemudian kesembuhan semakin besar dan hampir selesai, boleh dikatakan berapa ya, 1921 itu selesai. Nah, muncul babak yang kedua. Apa itu? Itu bidang ekonomi. Saat itu orang sudah mempunyai euforia ya. Mungkin ini semuanya bisa dipulihkan dengan cepat. Dan kemudian mereka mulai beli saham, beli perusahaan-perusahaan yang bagus, stok yang harganya mulai naik dia beli, begitu kan ya. Nah, 1930 ya, ingat sekali kan terjadi apa? Resesi yang luar biasa ya. Hampir semuanya hancur-hancuran, semuanya tidak terbeli, bahan makanan kosong, semuanya hancur-hancuran ya. Kemiskinan ada di mana-mana. Karena apa? Karena memang waktu itu orang mempunyai euforia, waduh ini akan dipulihkan segera ya. Itu akan menjadi baik. Ekonomi akan cepat-cepat pulih sehingga semua menjadi baik, dan kemudian mereka memulai beli saham dan sebagainya, memproduksi dan sebagainya. Ternyata ya tidak teratasi ya. Semua pekerjaan hampir bisa dijalankan cuma sekitar 20 sampai 30%. Sehingga pekerja-pekerja banyak pengangguran di mana-mana. Satu ya. Yang kedua, ternyata perusahaan-perusahaan yang mulai boom, yang mulai bagus, sepertinya bagus, tapi ternyata dalamnya keropos ya. Saham-saham yang sepertinya baik, nilainya di atas harga rata-rata, ternyata kalau dinilai lebih lanjut, orang mulai paham bahwa perusahaan itu tidak ada apa-apanya sama sekali, dan dia merasa bahwa saham itu terlalu tinggi nilainya. Dan saat itulah terjadi hal yang luar biasa. Orang jual saham, semuanya dijual, dan saham menjadi jatuh terpuruk, hancur-hancuran. Dan kemudian padahal duit yang untuk beli saham itu, namanya orang Amerika, duit untuk beli saham itu adalah duit utangan, Bapak Ibu. Duit utangan dari mana-mana dia utang untuk beli saham dan sebagainya. Nah, dari belajar dari sejarah ini, Bapak Ibu, 1930 sudah terjadi yang seperti itu. Dikhawatirkan 2020, 2021 saat ini mulai di Indonesia PSBB mulai dilonggarkan ya. Semua usaha mulai dijalankan ya. Bioskop juga mulai hidup tapi ditutup kembali ya. Tempat-tempat kuliner mulai dibuka dengan harga yang ekstra murah begitu. Mungkin kemarin saya coba di PTC Surabaya, restoran besar-besar itu ya, restoran yang besar-besar, kuliner yang besar-besar, dia pasang harga 50 ribuan semuanya, sudah plus minumnya. Biasanya kalau kita makan nggak cukup segitu Bapak Ibu. Kita makan berdua dengan suami istri, apalagi dengan 2 anak begitu, kita kumpul makan nggak cukup 300 ribu, mungkin bisa 300 ribu lebih kalau kita ke mall-mall ya. Tapi saat ini semuanya dijual ekstra murah. Mereka kepingin bahwa ekonomi ini segera bangkit ya, segera bangkit. Tapi hati-hati, kita belajar kalau tahun-tahun yang lalu dari Spanish flu, dari resesi dunia 1930, hal itu terjadi demikian parah. Lah, sekarang ini 2020, 2021, tidak ada kata lain, kewaspadaan, seperti bahasa Jawa yang saya tadi katakan, ngati-ngati ya. Tetap ngati-ngati, itu yang harus kita pegang dengan betul-betul dalam kehidupan kita, dalam melangkah dalam kehidupan ya. Pegang belanja secukupnya ya. Pegang uang, cash ada di dalam kehidupan kita ya. Jangan sampai semuanya diinvestasikan kemana-mana ya. Aduh, ini jadi cerita ekonomi saya. Sebab memang saya juga jujur, saya adalah orang ekonomi Bapak Ibu. Saya S1-nya dari ekonomi, dan kemudian baru S2-nya saya ngambil sekolah Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema khotbah pagi ini saya beri judul adalah respon orang percaya ya. Respon orang percaya. Nah, kenapa harus percaya? Kalau orang tidak percaya responnya, saya tidak mau bicara tentang orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Responnya macam-macam. Dia mungkin terlalu parano dengan ketakutannya, dengan kekhawatirannya luar biasa mungkin
ya. Ataupun mungkin juga KTP-nya Kristen, tapi orang itu belum percaya Yesus. Kan mungkin Bapak Ibu, ya kan ya. KTP-nya Kristen, tapi dia nggak percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus itu apa sih? Percaya Tuhan Yesus itu adalah mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia. Apa-apa terjadi, apapun terjadi, ya pokoknya Tuhan Yesus, ya. Wong kita itu percaya sama Tuhan Yesus itu gratis, ya. Dalam Efesus 2 ayat 28 dikatakan seperti ini. Efesus 2 ayat 28 dikatakan, coba kalau kita buka sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Orang seringkali berkata, loh, kalau orang percaya Yesus itu apakah harus selalu berbuat baik terus? Ya kalau saya percaya Yesus, saya yakin ya dia selalu pasti akan berbuat baik. Tapi apakah perbuatan baik itu yang mendahului percaya kepada Tuhan Yesus? Saya katakan tidak. Ya. Bahwa percaya Tuhan Yesus ya percaya saja. Percaya bahwa dia adalah orang yang atau katakanlah tukang yang menyelamatkan kita. Ya. Kalau saya mempunyai sebongkah kayu dan kemudian saya kasih kepada tukang kayu, saya bilang kepada dia, Pak, buat sebuah kursi untuk kayu yang sebongkah ini. Maka saya hanya tutup mata, saya tinggal pulang, dan besok pagi pesanan saya atau besok minggu depan pesanan saya selesai. Dan sebab karena apa? Saya tahu dia tukang kayu. Demikian juga dengan kehidupan kita, kalau kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Percayakan begitu saja untuk selamatkan kita, untuk kita sampai dalam kerajaan surga. Dia yang akan berbuat semuanya. Begitu kita ambil langkah bahwa Tuhan, aku percaya Engkau sungguh-sungguh, semuanya aku percayakan, semuanya aku letakkan di bawah kaki Tuhan. Selesai. Apalagi yang harus kita berbuat? Perbuatan baik pasti dapat, pasti akan kita lakukan. Contoh yang paling gampang, kalau saya mempunyai seorang papa saya mengasihi saya begitu rupa, saya minta apapun juga dikasih sama dia, meskipun kadang-kadang tidak dikasih sebab memang itu belum saatnya. Misal saya kecil, saya minta pisau kepada dia, pasti papa saya nggak kasih sama saya. Jangan, pisau itu bahaya, nanti kena tanganmu. Tapi kalau memang permintaan itu bermanfaat, berguna bagi saya, namanya papa yang baik, pasti kasih. Mana ada papa yang minta roti sama anaknya kemudian dikasih batu? Firman Tuhan katakan tidak ada yang seperti itu. Nah, satu saat papa saya bilang, hei Amos, hei Seger, kamu jangan sekali-kali kamu nyolong ya. Kamu tidak boleh mencuri. Perbuatan itu dikutuk sama aku. Aku tidak suka sekali nyuri. Kalau kamu butuh sesuatu, minta saja pada seseorang kalau kamu kepepet. Lah, saya ingat betul kata-kata papa saya. Kemudian satu saat, saya nyuri. Saya nyolong. Papa saya nangis enggak? Nangis. Dia sedih. Lihat anaknya, duh anakku, kamu kok nyuri, kamu kok nyolong ya. Saya sendiri sebagai seorang anak, melihat papa saya nangis. Saya tahu papa saya begitu mengasihi saya. Papa saya begitu mencintai saya. Dan kemudian saya lakukan, saya saat ini nyuri. Getun enggak? Kecewa enggak dalam hati saya? Kayak Petrus waktu melarikan diri pada saat Tuhan Yesus disalib, waktu dia ditatap sama budak wanita untuk 3 kali dan kemudian dia nyangkal Tuhan Yesus. Dia kecewa enggak? Pasti kecewa berat. Dia tahu dengan persis Tuhan Yesus begitu ngomong sama dia. Tuhan Yesus begitu mengasihi dia, ya. Tuhan Yesus begitu ngajar dia dengan hal-hal yang luar biasa sehingga dia mengetahui banyak hal, bahwa kerajaan surga disediakan bagi dia, pemeliharaan disediakan bagi dia. Dia tidak khawatir apapun juga, meskipun di dunia ini banyak kesusahannya, tapi untuk kehidupan kekal dan sebagainya dia jamin itu. Dan kemudian saatnya Tuhan Yesus harus dipanggil pulang ke surga. Dia harus melewati kayu salib yang begitu menyakitkan, dan Petrus menyakiti dia. Sakit enggak bagi Tuhan Yesus? Kecewa dia lihat Petrus. Petrus kecewa enggak? Sebagai anak yang baik, Petrus, saya pasti kecewa dengan kehidupan saya. Dan kemudian apa langkah selanjutnya? Untuk kedua kalinya pada saat ada barang yang harus saya ambil, dengan gampang saya akan berkata kepada hati saya tidak akan mau nyuri lagi. Saya tahu tidak akan nyolong lagi. Sebab papaku sudah bilang tidak boleh nyolong, tidak boleh nyuri. Kalau sampai aku nyuri, aku mengecewakan papaku, membuat papaku kecewa, membuat papaku sedih. Aku tidak mau melakukan itu. Perbuatan baik enggak? Perbuatan baik. Jadi langkah yang pertama yang harus kita ambil, percaya Tuhan Yesus, kemudian lakukan perbuatan baik sebagai efek dari percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu Bapak Ibu. Lah, apa tema renungan pagi ini? Respon kita sebagai orang percaya menghadapi apapun juga.
kekhawatiran, ketakutan, COVID-19, masalah rumah tangga, ekonomi kita, semua yang ada di sekeliling kita. Penuh dengan masalah-masalah yang sepertinya tidak terselesaikan. Penuh dengan masalah yang sepertinya kita sudah angkat tangan, ya, give up Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, ya. Dan itulah memang saatnya. Pada saat kita katakan sama Tuhan, aku menyerah Tuhan, aku sudah give up Tuhan, Tuhan yang akan datang untuk mengatasi semuanya. Nah, kita belajar dari satu cerita pagi ini, ya. Cerita yang sangat simpel, ya, yang harus kita lakukan sebagai respon kita kepada Tuhan Yesus, kepada juga sesama kita. Kita tunjukkan bahwa kita bukan hanya sekedar orang yang namanya Kristen KTP, bukan, tapi Kristen yang sesungguhnya, seorang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita baca sebuah cerita di dalam Kisah Rasul. Ceritanya tentang Silas, ceritanya tentang Paulus dan Silas. Ya, Paulus dan Silas. Nah, saat itu kita baca dulu ayatnya aja. Kisah Rasul 16 ayat 22 sampai 26. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas, apa dikatakan? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain, ini juga penting, mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, saya tidak akan ngajak Bapak Ibu semua sedang jemaat di BPCC Bali untuk katakanlah kita harus berjuang seperti Stefanus, ya, seperti Sadra Mesa Abednego, ya, enggak. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk perjuangan hanya mengaku bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub sungguh-sungguh. Dan untuk itu dia harus mempertaruhkan nyawa mereka. Enggak seperti itu, ya. Kita pagi ini belajar hal yang simpel-simpel yang kita lakukan, gampang kita lakukan, ya. Bisa kita lakukan kalau kita mau dan yakin dan percaya. Justru hal yang sederhana ini mempunyai dampak yang luar biasa. Yakinlah, ini adalah firman Tuhan yang katakan. Nah, saat itu di Filipi itu kota besar, ya, zaman itu banyak perantau datang, ya. Banyak juga penyembahan berhala, ya. Orang sekuler di situ penyembahannya adalah penyembahan berhala, ya. Nggak ada penyembahan kepada Allahnya Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, tidak ada, ya. Cuma ada satu sinagogi mungkin kecil di pinggir yang diketemukan oleh Paulus di pinggir kota Filipi itu. Nah, saat itu Paulus dan Silas sedang menyebarkan Injil, ya. Dia khotbah tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib jual juta, bagaimana kuasa penebusan itu berlaku juga bagi orang-orang di Filipi, sehingga mereka berkeyakinan akan banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata memang hasilnya iya. Nah, tapi justru di situ ada gangguan yang luar biasa, ya. Ada cewek yang mungkin masih muda begitu, tiba-tiba dia si cewek ini bisa meramalkan sesuatu begitu, ya. Dan untuk meramalkan sesuatu, orang-orang harus memberikan uangnya, ya, kepada seseorang atau pada sebuah tempat begitu. Dan uang ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang lain yang memanfaatkan tenaga dari si petenung wanita ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata kalau Paulus dan Silas keliling di kota Filipi dan kemudian ada kejadian-kejadian yang seperti ini, mereka merasa bahwa wah, ini dirugikan kita, ya. Kalau semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus, apa fungsinya petenung? Kita tidak akan dapatkan uang banyak dari petenung wanita yang masih muda ini.
Nah, kita tangkap aja si Paulus, kita buat huru-hara, kita laporkan kepada pejabat bahwa orang ini sudah melakukan hal-hal yang menyusahkan kota, yang menyusahkan orang banyak, yang mempengaruhi pikiran orang banyak di Filipi. Nah, kemudian terjadilah benar, mereka lapor kepada pejabat dan sebagainya, sehingga kemudian akhirnya Paulus dan Silas dipegang, dan kemudian Paulus dan Silas harus didera dengan cemeti, dengan cambuk ya. Saya bayangkan cambuknya bukan cambuknya orang Aceh seperti yang lalu, cambuknya dari jarak tertentu, kemudian dipukulkan cetas begitu, enggak seperti itu. Saya yakin cambuknya luar biasa, panjang mungkin, dan dipukulkan bukan hanya sekedar dipukulkan dari jarak tertentu, tapi diangkat tinggi-tinggi dan dipukulkan sama Paulus dan Silas berulang-ulang kali, sehingga saya tahu itu pasti berdarah-darah dan pasti sangat menyakitkan pasti. Nah, kemudian juga mereka belum cukup sampai di situ, mereka kena memasukkan penjara dan kemudian ditaruh di paling tengah, dijaga dengan penjagaan yang paling ketat, biar tidak bisa ucul, biar tidak bisa lepas. Kita tahu masalah kita kan sama dengan mereka, dengan Paulus dan Silas kan. Mungkin kalau mereka berjuang fisik untuk penginjilan mereka, kita pun kadang-kadang oke, kalau penginjilan iyalah, tapi kita mayoritas. Saya pun banyak teman-teman yang di sekolah Alkitab yang saat ini sudah jatuh pendeta di mana begitu. Penginjilan iyalah, sebab mereka memang sudah mapan jadi pendeta di gereja mereka masing-masing. Tapi untuk penginjilan keluar sampai katakanlah mungkin nyebar Injil kemana, ke pulau-pulau yang sampai saat ini kalau boleh saya lihat, saya perhatikan dana untuk penginjilan keluar, apalagi keluar pulau, tidak lebih dari 1%. Bapak Ibu akan kaget tentang hal ini. Mereka akan sibuk dengan gerejanya masing-masing, dan mereka akan katakan kebutuhan gereja kita masih banyak, pembangunan belum selesai, semuanya harus direhab, AC-nya perlu ditambah, bangku-bangkunya perlu diperbarui yang baik lagi ya, manajemen gereja harus diperbaiki, beli sound system yang harus lebih bagus, suaranya harus bisa bagus, nggak sampai pecah kemana-mana. Semuanya untuk awake dhewe, semuanya untuk gereja kita masing-masing. Penginjilan keluar tidak lebih dari 1% menurut survei. Bapak Ibu, itulah kenyataan di sekeliling kita. Tapi yang Paulus dan Silas lakukan itu, dia berjuang, dia penjara karena mau penginjilan. Bukan hanya uangnya yang keluar, tapi tubuhnya yang hancur. Tapi itu pun lah saya persamakan. Anggaplah ini sama dengan masalah kita ya. Anggaplah ini sama dengan problem kehidupan kita. Kita menghadapi COVID-19, oke. Kita menghadapi apa lagi? Masalah rumah tangga, ekonomi yang hancur-hancuran, it's okay. Ya. Apalagi masalah keluarga yang mungkin tercerai-berai, papa yang digondol wewe gombel mungkin, it's okay lah. Itu masalah-masalah kita semuanya. Ya. Dan kita harus tahu meresponinya secara kekristenan yang sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Bukan hanya sekedar Kristen KTP aja yang tahu teori dan tidak pernah mempraktekkan sama sekali. Ada 2 atau bahkan 3 hal paling tidak yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Nomor 1, apa yang dia lakukan? Dikatakan dalam ayat yang tadi dikatakan nomor 1 yang mereka katakan adalah apa? Yang mereka lakukan adalah apa? Mereka berdoa ya. 3B yang boleh saya katakan nanti. Berdoa, bersukacita, berdampaklah. Kita belajar yang pertama, berdoa ya. Berdoa yang simpel kan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sebagai seorang Kristen berdoanya 5 kali sehari. Coba hitung. Bangun pagi berdoa, oke. Makan 3 kali berdoa, mau tidur berdoa 5 kali. Puji nama Tuhan, tidak kalah dengan orang seberang kan. Kita lakukan 5 kali berdoa. Tapi isi doa kita apa? Doanya doa jenis apa? Ya. Apakah dengan tetesan air mata kita? Ya. Apakah doa itu betul-betul doa yang dari lubuk kehidupan kita untuk sambat kepada Dia, untuk mengucap syukur kepada Dia? Ataukah doa itu hanya rutinitas karena memang bangun pagi harus dekat doa sama Tuhan Yesus, terima kasih, kemudian doa makan terima kasih untuk berkat 3 kali, dan kemudian doa malam terima kasih untuk tidurnya yang nyenyak untuk sepanjang malam, dan besok pagi biar dibangunkan Tuhan, malaikatnya bisa nggugai kita, dan kemudian kita bisa kerja seperti biasa. Seperti itu kan? Tapi sebetulnya kali kita tahu, semua orang bilang sejak zamannya Pak Pendeta tahun 50, mungkin sebelumnya itu semua bilang,
bahwa doa itu adalah nafasnya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan saat ini pun sekali lagi saya katakan, nafas kehidupan seorang Kristen yang sungguh-sungguh adalah berdoa. Dikatakan satu ayat dalam Yakobus, dalam Ibrani ya, dalam Yakobus dia katakan, dikatakan Elia itu manusia biasa, ya. Tapi kalau dia berdoa sama Tuhan, ya, sungguh-sungguh berdoa, ya. Dia minta tidak ada hujan 3 tahun setengah. Keturutan tidak Bapak Ibu? Keturutan loh Bapak Ibu. Waktu Esther minta kelepasan bangsa Israel, ya. Esther minta kelepasan bangsa Israel dari jeratan hukum yang diterapkan oleh Haman yang jahat itu untuk melenyapkan bangsa Israel saat itu juga di benteng Susan, ya. Saat itu sebelum Esther menghadap kepada Ahasuerus sebagai raja, apa yang dia lakukan? Berdoa, juga ditambah dengan kuasa. Kuasa doa sungguh sangat luar biasa. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa mengalahkan doa. Kemarin, Sabtu kemarin saya ngelencer Bapak Ibu. Saya jalan-jalan ke Pelataran, ke Pasuruan, daerah Bromo ya. Itu ada satu hotel yang masih baru ya, tahun 2018 baru didirikan. Hotel ini cukup bagus ya, cukup mewah juga kalau boleh saya bilang, juga harganya juga lumayan Bapak Ibu ya. Saya ke sana jalannya sulit, cukup susah sebab memang ternyata jalan kanan kiri dibetulkan ya. Saya harus agak bersusah payah sampai mencapai itu, tinggi sekali, cukup tinggi lah. Nah, waktu pulangnya kan kita juga khawatir. Semua bilang, saya yang pegang setir, hati-hati Pak, hati-hati Kong, nah, gitu cucu saya bilang, hati-hati ya Kong yang. Cucu saya yang besar Vian tuh bilang kayak gini sama saya, Kong, ayo kita berdoa dulu, percaya sama Tuhan Yesus, nanti Tuhan lindungi sepanjang perjalanan, gitu. Nah, kemudian saya katakan sama Vian, ayo Vian sekarang pimpin doa ya. Kemudian dia dengan sangat sederhana, dengan keluguannya yang dengan kata-kata yang sangat sederhana, nggak usah ditoto Bapak Ibu, nggak usah ditoto, baik-baik kayak kita, Tuhan Yesus yang maha besar, Tuhan Yesus yang maha mulia, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau ada di dalam kerajaan surga, kami butuh soal, nggak usah kayak gitu. Vian hanya berdoa, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berjalan sampai di Surabaya, di Prapen, rumahnya Mangkong, tolong Tuhan Yesus lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus semoga tidak ada apa-apa. Dalam nama Yesus, amin. Sangat simpel. Itulah doa yang sesungguhnya. Ya. Ternyata Tuhan lindungi. Saya sampai di Surabaya juga dengan keadaan aman, sentosa. Apakah karena saya hebat bisa pegang setir dengan luar biasa sehingga bisa melewati liku-liku jalan? Enggak. Jangan terlalu membanggakan kehidupan kita bahwa kita bisa sesuatu. Kita akan masuk nanti bab yang kedua, kita akan lebih tahu hal itu. Enggak, tapi semata-mata karena apa? Doa. Ya. Lakukan hal ini. Ya. Masuk dalam kamarmu. Matius 6 ayat 6 dikatakan seperti ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nggak usah terlalu banyak tata bahasa yang baik, nggak usah ya. Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Allah kita, Dia adalah sesembahan kita. Ya. Dia yang memampukan kita sampai ada di tempat ini sampai saat ini. Kita masih bisa ibadah online sampai saat ini. Kita masih bisa dalam keadaan sehat seperti saat ini. Semuanya bukan karena kita, tapi semata-mata hanya karena kebaikan Dia yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin orang di luar akan bilang, aku memang hebat, aku kuat dan sebagainya. Silakan mereka bilang apapun juga. Tapi bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan apa-apa. Kita tidak punya daya. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi COVID. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi kekhawatiran dunia ini. Ekonomi yang akan ancur-ancuran seperti ini. Tidak punya kekuatan. Kekuatan kita hanya Dia. Dan untuk menghubungkan Dia dengan saya, Dia dengan Bapak Ibu, Tuhan Yesus dengan kita, satu-satunya adalah dengan berdoa. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Berdoa. Hal yang sangat sederhana, bukan? Yang kedua, simpel Bapak Ibu. Saya akan dengan cepat, kita akan masuk yang kedua. Yang kedua adalah dikatakan apa? Mereka menyanyikan puji-pujian, dikatakan seperti ini. Tengah malam, Paulus dan Silas
berdoa, dan yang kedua menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu kan ngomong, sudah sedih, susah, mana bisa suruh menyanyi, mana bisa suruh bersuka cita, ya, mana bisa suruh ngucap syukur, nonsen, ya. Tapi ini yang dikatakan Alkitab, ya. Kita itu mempercayai dua hal, Bapak Ibu. Satu, percayalah dengan Alkitab untuk hal-hal yang rohani, ya. Dua, bukan hal yang rohani tok ya pastinya, dengan hal apapun juga percayalah dengan Alkitab. Dua, untuk menopang ini, menopang kebenaran ini, belajarlah dari sejarah. Hanya itu, ya. Untuk data yang kita ambil, belajar dari dua hal ini. Lihat Alkitab Bapak Ibu, buka Alkitab kita, belajar dari apa yang dikatakan Alkitab, percaya itu dan lakukan. Dan yang kedua adalah, kalau Bapak Ibu masih kekurangan data untuk lebih menopang apa yang diyakinkan oleh Alkitab, apa yang kita baca, maka belajarlah dari sejarah. Nah, cuma itu aja, ya. Kalau kita tahu seperti yang di awal tadi saya katakan Spanish flu dan sebagainya, cerita di awal, nah itulah yang menjadi data kita, ya. Dan kita memang wajib untuk berhati-hati untuk masa depan, sebab memang masa lalu yang seperti itu akan terulang lagi. Di Alkitab juga dikatakan seperti itu kan, akan terulang lagi. Berapa banyak wabah yang ada di Alkitab? Banyak. Saya tidak bisa deteksi, tidak bisa persiapan ini, tapi ada saya teringat ada orang yang dicokot sama ulo itu waktu zamannya Musa. Apa yang dilakukan? Orang teduh, mereka banyak mati. Apa yang dikatakan oleh Musa? Waktu wabah ini datang, Musa bilang, hei, Musanya berdoa sama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Pasang aja lah ular tembaga. Dan waktu mereka melihat ular tembaga, waktu digigit ular, mereka sembuh. Waktu Daud, karena dia menjadi raja yang besar, kemudian dia merasa ada kesombongan dalam hatinya, kemudian dia bilang sama panglima perangnya, siapa tuh? Yoab. Dia bilang, "Hai Yoab, kamu hitung pasukan Israel berapa? Coba lihat, inilah kebesaran Tuhan yang Tuhan berikan sama aku." Yoab sudah bilang, bahaya loh, ojo, jangan. Tapi si Daud bilang, hitung aja, kepingin tahu aja. Begitu dihitung, Tuhan mangkal, Tuhan tegur Daud, nggak boleh itu, kesombonganmu harus dihukum. Dia suruh pilih hukuman 3. 1, apa itu? 3 tahun setengah kelaparan ya. 2, dikejar-kejar musuh. 3, balas sampar 3 hari. Dan Daud bilang, sudahlah, kalau memang harus terima hukuman, terserah Tuhan mau dihukum apa. Kemudian balas sampar itu datang sekejap, dalam 3 hari berapa yang mati? 70.000 sekejap. Wabah ada di mana-mana, di PL pun ada, di Alkitab kita ada. Contohnya ada lengkap, Alkitab kita ini komplit Bapak Ibu. Mau cari apapun juga ada. Jangan cari di kitab yang lain, cukup Alkitab kita. Ya, yang isinya perjanjian lama, perjanjian baru. Ini cukup bagi teladan bagi kehidupan kita, yakinlah itu. Hal yang kedua kita belajar, kalau Tuhan sudah ngomong, bersukacitalah, ya sudah. Memang berat bagi kehidupan kita. Gimana caranya ada masalah kita suruh bersukacita? Gimana ada masalah kita suruh untuk mengucap syukur? Nggak mungkin bisa. Tapi Tuhan katakan, bersukacitalah. Ini perintah. Orang dunia sejak tahun 300 sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Masehi, itu sudah ketemu yang namanya 4 kepribadian. Ya, ada tokoh Yunani yang namanya siapa? Aduh, lupa saya. Itu 4 kepribadian yang namanya, kita belajar sama-sama, kalau ada yang ngerti psikologi pasti 4 ini disebut-sebut terus, yang namanya sanguin, koleris, pragmatik, sentimental itu ya, sentimental. 4 kepribadian. Semuanya ini kolerik dia mempunyai kepemimpinan ya. Pragmatik sama sentimental ini ngati-ngati ya. Tapi sanguin ini yang agak orangnya semau gue ya. Orangnya ngentengke segala sesuatu. Sudahlah, ringan, dianggap enteng begitu ya. Lebih gampang bergembira. Ya. Sehingga kita seringkali beralasan, saya bukan tipe orang sanguin ya. Saya nggak bisa, kalau ada sesuatu mesti harus dipikir dengan dalam. Saya harus duduk diam, harus mikir, pakai catatan. Apa yang harus saya lakukan, langkah-langkahnya apa ya. Saya harus bersedih dalam jangka waktu yang lama. Saya nggak bisa bersukacita. Gimana caranya bersukacita? Saya bukan orang sanguin. Apapun tipe Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu mempercayai psikologi sekuler seperti ini, kalau Bapak Ibu mempercayai hal ini, 4-4-nya ini,
dan kemudian Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu bukan orang sanguin sehingga Bapak Ibu adalah orang yang tidak bisa bersuka cita, maka Bapak Ibu adalah orang yang mempunyai kesalahan yang paling besar di hadapan Tuhan. Maaf, tapi memang itulah yang dikatakan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang bersukacitalah, ya. Saya kasih satu tips agar kita bisa bersukacita, ya. Satu tips, jangan terlalu menganggap bahwa kita itu hebat, ya. Jangan menganggap bahwa kita itu luar biasa. Jangan menganggap bahwa kita itu lebih dari orang lain, ya. Gampang-gampang untuk ngetawain diri kita sendiri, ya. Biarlah kita gampang atau mudah untuk mentertawakan diri kita sendiri, ya. Contoh, saya dulu pernah beberapa waktu yang lalu saya harus khotbah di kaum pria, di golongan kaum pria gitu. Kita ada retreat di daerah wisata. Nah, saya khotbah dengan semangat. Kita harus breakthrough Bapak Ibu. Kita harus buat terobosan. Kita sebagai laki-laki, sebagai kaum pria, sebagai imam dalam keluarga, kita harus kuat dan sebagainya. Wah, wis, sudahlah, oke sawangannya. Nah, oke semuanya, seperti itu. Nah, setelah selesai, kita ngadakan acara seneng-seneng, ya, acara seneng-seneng. Nah, itu ada acara halang lintang gitu, ya. Nah, saya harus melalui satu, ada jembatan yang bisa goyang-goyang begitu, ya. Nah, kita harus melangkahkan kaki pas di tempat-tempatnya masing-masing, ada tapak-tapaknya begitu. Kita harus lepaskan di sana dan kemudian kita harus melalui itu dengan aman, ya. Di bawahnya ada jaring yang lebar sehingga kalau ada apa-apa kita jatuh masih aman. Nah, saya berpikir, saya pasti bisa itu. Saya waktu itu masih suka badminton, Bapak Ibu. Ya, saya dulu senang badminton, ya, meskipun nggak pintar, ya, nggak pernah juara sama sekali. Ya, senang aja, hobi lah. Nah, saya pikir, saya pasti bisa itu. Saya merasa, saya lihat beberapa teman saya yang lebih muda, apalagi kaum yang masih muda-muda, dia bisa. Saya yakin saya bisa lah. Teman-teman yang sudah sepuh bilang, angel itu, aku bisa. Saya coba, saya lewati jembatan itu, jalan, ya. Kemudian ada hal yang melintas, hal yang lebih sulit lagi, saya masih bisa. Tapi pada saat yang terakhir, itu ada ban-ban yang besar digantungkan begitu, saya harus gantung di ban itu dan kemudian saya harus lempar tubuh saya ke ban yang satunya sehingga saya bisa jalan ke sana. Dan saat itu fisik saya sudah drop sekali. Saya nggak bisa mampu melakukan itu sampai akhirnya saya cuma bisa gandol aja, nggak bisa sampai finish. Semua orang ketawa semuanya, saya lihat saya. Saya sendiri sedetik 5 detik saya kecewa juga. Duh, ngisin-ngisini ya. Ngisin-ngisini ya. Apalagi tadi barusan aja khotbah untuk breakthrough, bisa semuanya bisa dilampaui, semuanya bisa dilalui, ya, percaya dengan Tuhan Yesus. Ternyata ya cuma ngelewati halang lintang ini aja nggak bisa. Saya harus ditulungi oleh beberapa guide sama teman untuk bisa sampai ke finish, ya. Sebab kalau saya sampai tidak bisa gandul ke atas, saya ceblok itu di jaring yang di bawahnya, lebih memalukan lagi. Ya, saya dibantu beberapa teman sampai di finish. Tapi sekejap, puji Tuhan, ya, Tuhan mengingatkan saya, kamu itu sebetulnya buat siapa-apa, ya. Kamu itu sebetulnya hanyalah cuma sekedar orang yang dikasihi napas sama Tuhan, dan kemudian kamu juga dijadikan Tuhan, diberkati Tuhan, kemudian kamu katakanlah bisa dikasihi sedikit, katakanlah bisa berkata-kata untuk khotbah dan sebagainya. Nah, cuma itu saja. Tidak lebih dari itu pun juga karena dikasih sama Tuhan. Kalau enggak, kamu akan jadi komisosolen. Di awal-awal saya waktu belajar untuk khotbah, belajar untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, banyak sekali kata-kata yang blank, Bapak Ibu. Harus hilang dari ingatan saya. Mau ngomong apa ya selanjutnya? Saya hilang sekejap, ya. Kalau enggak gitu, saya harus komisosolen ngomongnya, ya. Komisosolen itu bahasa Indonesianya apa ya? Terbata-bata, ya. Kami sosolan terbata-bata. Kalau bahasa Jawanya itu kami sosolan. Mungkin orang Bali banyak yang tidak paham tentang hal ini, ya. Nah, dengan menganggap bahwa satu tips ini kita tidak terlalu besar, kita adalah orang biasa, ya. Kita orang yang banyak bisa ngetawain diri kita sebab memang kita tidak bisa apa-apa, ya. Dengan ini adalah roh rendah hati, kalau saya bilang. Kalau kita punya rendah hati, pasti dan percaya, ya, roh sukacita ini akan gampang muncul. Kalau kita ada sukacita, ya, yang namanya hormon endorfin, katakan begitu kalau di kesehatan mungkin, ya. Jantung ini berdegup lebih cepat, ya. Darah ini bergerak lebih cepat, ya.
lebih semangat, lebih sehat. Ya, itu kalau kita selalu bersuka cita. Kalau kita sedih, kalau kita ada apa-apa sedikit-sedikit kita merasa, aduh Tuhan ampuni aku, tidak bisa apa-apa, aku ini aduh susah lah, lemah lunglai. Nah itu malah hormon endorfinnya tidak keluar ya, malah hormon susahnya keluar ya, malah mempengaruhi tubuh, imun kita menjadi lemah. Nah COVID-nya masuk, nah ini hubungannya ke sana Bapak Ibu. Makanya tadi yang pertama apa? Lakukan hal yang paling simpel, berdoa. Yang kedua, ini perintah Tuhan ya, bersuka citalah. Coba kita baca ayatnya ya. Kita belum baca ayatnya itu. Kalau itu kita baca dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, 1 Tesalonika 5, 16-18 dikatakan ini perintah Allah dalam Alkitab kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau dua hal ini kita selesaikan dalam kehidupan kita lakukan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, ya, nikmati kehidupan ini dengan lebih baik. Ya, saya pun khawatir, saya pun takut ya, tapi saya pun juga tetap masih bisa menikmati kehidupan ini ya, meskipun kadang-kadang cuma hanya sekedar ya, mungkin kalau saya di Surabaya saya turun ke Tretes, ke Terawas, ke Pacet, begitu kemudian kita balik lagi ke Surabaya, hanya putar-putar itu aja ya. Kemudian kemarin waktu hari raya saya pikir di sebuah hotel yang agak sepi, kemudian saya booking di sana, saya tetap nggak berani keluar kamar Bapak Ibu, nggak berani, tetap saya harus waspada tinggi ya. Saya waktu breakfast pun saya ambil jam yang paling pagi. Saya tanya kepada karyawan hotel, kepada bellboynya, jam berapa sih bukanya breakfastnya? Oh jam 6 sudah buka Pak. Saya jam 6 saya sudah di situ. Saya nomor 1, kemudian saya makan cepat-cepat sama istri saya. Selesai makan paling tidak 6:30, selesai saya masuk kamar lagi sambil nyantai, sebab memang kamar saya mungkin pas itu di depan tempat wahana yang cukup bagus gitu ya. Saya nikmati hal yang seperti itu aja. Nah, 2 hal yang kita lakukan sudah kita belajar bersama-sama. Berdoa, bersukacita. Nah, hal yang ketiga, berdampaklah ya. Kehidupan ini memang sulit, kehidupan ini memang susah. Mana ada kehidupan yang tidak susah saat ini? Semuanya kelimpungan, ya kan ya. Tapi apapun juga yang ada di depan kita, ya, Tuhan ajarkan kepada kita melalui kehidupan Paulus dan Silas. Ya. Dalam keadaannya sangat buruk, kepepet, hidup dalam penjara, tubuhnya sudah penuh luka, ya. Di penjara di paling tengah, ya. Tapi dia tetap masih bisa berdampak, ya. Berdampak luar biasa. Waktu gempa bumi sudah menggoncang itu tempat dan kemudian mereka lepas. Harusnya kalau sebagai orang yang benar-benar kepinginnya dan ngucul begitu dan lepas, dia lari aja selesai. Tapi enggak, dia diam di situ, dia tenang aja. Dan kemudian dia lihat satu pemandangan yang luar biasa. Kepala penjara itu mau ambil pedangnya, dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena kepala penjara itu melihat bahwa tidak ada harapan di masa depannya dia. Dia lihat sudah orang-orang penjara sudah lepas semuanya, sudah ucul semuanya, mungkin pintu-pintu penjara sudah rusak semuanya. Dan kemudian kepala penjara berpikir dia harus mempertaruhkan jabatannya, mempertaruhkan nyawanya untuk tetap bisa memenjarakan mereka, dan mereka lepas saat ini. Dan pastilah kepala-kepala yang lebih atas dari dia, para pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat kota akan tangkap kepala penjara ini, dan sebagai gantinya dia akan dimasukkan penjara atau bahkan mungkin bisa dibunuh. Dan memang filsuf zaman itu, kalau saya belajar untuk mendalami ayat ini ya, filsuf zaman-zaman itu, filsuf sekuler bilang kalau ada satu hal yang mepet dalam kehidupan Bapak Ibu, langkah yang paling terakhir yang masih boleh dilakukan adalah apa? Suicide, bunuh diri. Luar biasa ya orang sekuler ini, orang dunia itu kayak gitu. Kalau sudah kepepet sudah, dan itu dilakukan tidak sampai sekarang. Dilakukan loh Bapak Ibu. Begitu banyak orang sekeliling kita yang kepepet, bukan hanya orang yang tidak punya duit, yang betul-betul tidak mampu, yang kehidupannya secara ekonomi di bawah, enggak. Tapi mereka yang kaya-kaya luar biasa ya. Seperti kayak bosnya Samsung apa itu. Kurang kaya gimana? Apapun dia mau dia bisa. Tapi juga menghadapi masalah dia tidak tahan, bunuh diri.
Ya, itu memang langkah yang diambil dan paling gampang. Dan filsuf zaman itu juga kayaknya mengizinkan hal itu. Dan itu yang akan dilakukan oleh kepala penjara ini. Dan begitu itu mau dilakukan, Paulus dan Silas bilang, stop. Coba kita baca ayatnya sebagai ayat yang terakhir. Kisah Rasul 16 ayat 27 sampai 34, ayatnya agak panjang. Saya baca dengan cepat. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungguhlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilung mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Tetapi ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Simpel itu orang percaya Allah, ya. Sesederhana itu orang percaya Allah, ya. Begitu dia melihat masalah dan kemudian dia mendapat kelepasan yang Tuhan lepaskan melalui Paulus dan Silas, saat itu juga dia bertobat. Dia repent dari kehidupannya, ya. Dia lakukan hal yang luar biasa bagi kehidupannya. Dia bertobat dan kemudian juga diajak seisi rumahnya bertobat, mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selesai. Dan inilah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadilah berdampak, ya. Jadilah berdampak bagi kehidupan kita sekitar. Saya bagaimanapun juga ada usaha di kota kecil di tempat kelahiran saya di Mojo Agung, ya, sebagai kesaksian penutup dari Jombang. Di sana saya dengan sidang jemaat, bukan. Saya dengan sidang jemaat di gereja kami mengelola sebuah SD, ya, sebuah SDK Kristen, ya. Saya dengan beberapa teman jadi orang yayasan di sana, dan kemudian kita harus biayai SD ini, ya. Berat Bapak Ibu, berat sekali. Kita harus menghidupi banyak guru, 11, 12, 15 guru begitu dengan para pengerjanya. Kemudian juga murid-murid yang dari tahun ke tahun bukan semakin banyak tapi semakin sedikit. Tapi saya tahu dari situlah sumber kemenangan yang sesungguhnya, ya. Saya harus banyak berkorban, iya. Banyak teman-teman saya yang juga harus berkorban, iya, ya. Secara materi, iya, kita dirugikan. Tapi hal yang luar biasa, banyak jiwa dimenangkan melalui ladang ini, Bapak Ibu. Itu adalah generasi saya. Saya juga sekolah di tempat ini. Saya, Bu Lili, Ibu Gembala Bapak Ibu, ya, adik saya Febe. Semua generasi sampai sekarang saya ini generasinya cucu saya, ya. Cucu saya di Surabaya sehingga saya tidak sekolahkan di Mojo Agung. Tapi generasi cucu saya, ya, juga SD ini masih tetap survive, tetap ada, ya. Tetap kita pertahankan mati-matian, ya, dengan apapun juga, ya. Dengan perjuangan yang cukup berat, dengan murid yang cukup sedikit, tapi tidak apa-apa. Justru disitulah banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri, dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat teman-teman saya yang dulunya katakanlah orang tuanya mungkin ikut dari mungkin maaf bicara, ya, dari kepercayaan yang lain, dari kelenteng, dari apa, ikut Tuhan, ya, mempercayai Tuhan Yesus. Dan kemudian waktu mereka agak dewasa, mereka di luar kota, tapi tetap beribadah dekat Tuhan. Kemudian papa mamanya dikhotbahi sama dia, percaya dengan Tuhan Yesus juga. Tanya Bu Lili, jadi kesaksian hidup tuh, sebagai Ibu Gembala Bapak Ibu. Sampai saat ini SDK kita ada. Dah, itulah kehidupan sesungguhnya, ya. Saya tidak lagi bisa perpanjangan renungan firman Tuhan. Mungkin sampai di sini perjumpaan kali ini dengan saya. Terima kasih sekali lagi untuk diberi kesempatan sama Pak Peter Seniawan untuk bisa berkhotbah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Amos Sucipto. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk minggu ini,
Semua kegiatan ibadah akan tetap dilakukan secara online. Anda dapat bergabung dalam ibadah raya minggu depan di awal bulan dan disertai dengan perjamuan kudus yang dapat Anda siapkan di rumah masing-masing. Setelah ini akan ada ibadah sekolah minggu online. Untuk adik-adik dapat meminta papa dan mama menolong kalian dapat mengecek link di Aba Kids Online. Solution Talk Show setiap hari Kamis jam 7 malam. Tetap saksikan acara ini karena banyak narasumber yang memberkati kita dengan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Jangan lupa teman-teman dari Virgin Generation, setiap hari Sabtu kita akan adakan ibadah secara online. Anda dapat mengecek ibadahnya pada media sosial TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberikan persembahan di nomor account yang tertera di bawah ini. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih telah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau hiasi kehidupanku. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang padanya, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya. Mari bersama aku mau beri korban. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapan-Nya. Sekali katakan, ku mau beri korban syukur. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapan-Nya. Umatnya bersuka. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengikuti ibadah online pada siang hari ini.
Saatnya kita berdoa, kita memohon kasih anugerah dan berkat Tuhan untuk kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih buat ibadah siang hari ini. Kami boleh beroleh kesempatan, kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami menerimanya Tuhan. Kami meresponinya, dan kami mau belajar untuk melakukannya. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami dan meneguhkan hidup kami. Bila kami tetap memiliki respon sebagai orang percaya untuk menghadapi situasi apapun di dalam dunia ini. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap keluarga. Dimanapun kami Tuhan bersama dengan keluarga kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan melengkapi, Tuhan menyediakan. Tuhan, apa yang kami, Tuhan Kau lebih tahu apa yang kami tahu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sendiri yang melimpahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati Engkau dan mencurahkan berkat atasmu dalam lumbumu, dalam segala usahamu, dan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika Engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari bersama-sama kita boleh mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah daripada Tuhan Yesus di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, menuntun langkah hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.